Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan para calon mahasiswa Indonesia tahun 2024. Ini ada berita yang paling banyak dicari oleh para pembaca ya terkait dengan kenaikan UKT dibatalkan. Nadiem Makarim minta PTN kembalikan kelebihan bayar dari mahasiswa. Apakah ini benar? Apakah ini akurat? Kita akan coba simak sama-sama ya. Benar-benar UKT dibatalkan kenaikannya atau hanya dibatalkan sementara ya. Tempo.co Jakarta. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Mendikbudristek Nadiem Makarim menyampaikan beberapa informasi soal tindak lanjut atas pembatalan kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT. Keputusan pembatalan ini disampaikan di Istana Merdeka Senin 27 Mei 2024. Keputusan pembatalan dilakukan buntut protes dari berbagai pihak seperti mahasiswa, calon mahasiswa baru, masyarakat hingga Dewan Perwakilan Rakyat. Selain tidak adanya kenaikan UKT tahun ini, Mendikbudristek juga meminta perguruan tinggi jemput bola ke calon mahasiswa baru. PTN perlu merangkul calon mahasiswa baru yang belum mendaftar ulang atau mengundurkan diri akibat UKT yang tinggi, kata Nadiem Makarim dari siaran pers yang diterima Tempo malam ini. Saya berharap calon mahasiswa baru akan diberitahukan mengenai kebijakan terakhir pembatalan kenaikan UKT. Jika tidak jadi mengundurkan diri, perlu diterima kembali. Selain itu, Nadiem turut menyampaikan imbauan kepada mahasiswa baru yang terlalu membayar bagi mahasiswa yang sudah membayar dengan UKT yang dinaikkan, maka perlu ditindaklanjuti oleh PTN agar kelebihan pembayaran dikembalikan atau diperhitungkan pada semester selanjutnya. Teknis pembatalan UKT segera disampaikan Dirjen Diktiristek. Sebelumnya di Istana Negara, Mendikbudristek menyampaikan bahwa dirinya mengajukan beberapa pendekatan untuk bisa mengatasi kesulitan yang dihadapi mahasiswa. Adapun nantinya Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Abdul Haris akan menyampaikan detail teknisnya. Pembatalan kenaikan UKT, kenaikan iuran pengembangan institusi, dan detail teknisnya akan disampaikan Dirjen Diktiristek dalam surat Dirjen, Prof. Haris dan tim sudah menerima aspirasi berbagai pihak. Nantinya surat dirjen ini akan diterbitkan segera agar pemimpin PTN dapat mengimplementasikan kebijakan dengan lancar. Sementara mengenai kapan waktu diterbitkannya surat dirjen tersebut, Abdul Haris belum menanggapi pertanyaan Tempo hingga artikel ini ditulis. Sebelumnya sejumlah BEM dari berbagai kampus melakukan aksi demo menolak kenaikan UKT dan bertemu DPR untuk menyampaikan keluhan mereka terhadap kenaikan UKT yang dinilai tak wajar. Mereka memprotes aturan Kemendikbudristek soal UKT. Adapun aturan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2004 tentang standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi pada perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Permendikbudristek ini dinilai sebagai penyebab tarif UKT mengalami kenaikan di sejumlah perguruan tinggi. Nah, ini dari informasi ini sudah fix ya bahwasanya UKT akan dibatalkan kenaikannya. Regulasi atau pedoman terkait dengan pembatal UKT nanti akan disusun oleh Dirjen Diktiristek ya. Nanti akan diterbitkan surat yang harus dipedomani oleh semua PTN dan perintahnya satu dari Pak Nadiem tidak boleh menaikkan UKT tahun 2024. Nah, bagaimana dengan respon para pengamat ya? Ini ada respon pengamat ya, UKT batal naik, pengamat bersifat sementara tahun depan kemungkinan naik. Pengamat pendidikan dari Universitas Negeri Semarang, UNES, Edi Subhan mengatakan pembatalan kenaikan uang kuliah tunggal tahun ini hanya bersifat sementara. Menurutnya kemungkinan tahun depan UKT kembali naik karena pembatalan ini tidak menyelesaikan masalah mendasar. Masalah mendasar kenaikan UKT, kata Edi, karena pemerintah menetapkan kebijakan perguruan tinggi negeri berbadan hukum. Kampus yang berstatus PTNBH dikurangi porsi pendanaan dari pemerintah. Kebijakan PTNBH yang menjadikan proporsi pendanaan pemerintah tidak bertambah bagi PTNBH dan bahkan cenderung berkurang, kata Edi kepada Tempo 29 Mei. Karena tidak mendapatkan banyak anggaran dari pemerintah, kampus PTNBH diberi keleluasaan mengotak-atik UKT.
Keluasan itu diatur dalam Permendikbudristek nomor 2 tahun 2004 tentang standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi. Dengan aturan itu, kampus bisa menambah pemasukan melalui jalur mahasiswa. Awalnya Edi menyebut pembatalan UKT tahun ini merupakan kebijakan populis dari pemerintah. Menurut dia, Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak mau dianggap membuat kebijakan yang tidak merayat pada sisa masa jabatannya. Karena itu, Jokowi memanggil Menteri Pendidikan, Pak Nadiem Makarim, dan meminta membatalkan kenaikan UKT. Secara politik, kebijakan ini populis, bikin banyak orang senang, tapi tidak menyelesaikan persoalan dasarnya. Sebenarnya Presiden Jokowi manggil Mendikbudristek Nadiem ke Istana Kepresidenan pada Jakarta Senin 27 Mei. Setelah pertemuan itu, Nadiem mengatakan membatalkan kenaikan UKT tahun ini. Kami, Kemendikbudristek, telah mengambil keputusan untuk membatalkan kenaikan UKT di tahun ini dan kami akan merevaluasi semua permintaan kenaikan UKT dari PTN. Jadi untuk tahun ini tidak ada mahasiswa yang akan terdampak dengan kenaikan UKT tersebut, kata Nadiem. Nah, kita bisa mencermati nanti ya, apakah ini bersifat sementara atau memang selamanya. Kita nanti lihat di lapangan. Yang penting teman-teman tahun ini PTN itu tidak boleh menaikkan UKT sehingga teman-teman yang akan berkuliah di PTN-PTN yang diinginkan mudah-mudahan bisa terwujud karena nilai UKT masih sama dengan tahun lalu. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap semangat. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.